Oke, masih bersama dengan saya Il Capitano King Sam di bimbingan belajar Klinik Jenius. Saya salah seorang pengajar matematika di bimbel Klinik Jenius. Jika kalian ingin belajar bersama dengan saya atau belajar bersama dengan bimbel Klinik Jenius, kalian bisa datang ke lokasi bimbel Klinik Jenius Jalan Pulau Laut nomor 40 atau bisa menghubungi nomor telepon yang ada di deskripsi dari video ini. Dan kami juga membuka program bimbingan tatap muka online. Ingat ya, tatap muka online. Jadi maksudnya bimbingan tatap muka online ini dia seperti bimbel biasa saja yang offline, tetapi kita belajarnya dengan cara online. Jadi tetap ada tatap muka, ada interaksi, ada tanya jawab dan segala macam yang seperti apa adanya bimbel offline. Jadi bukan bimbel online yang cenderung lebih ke belajar sendiri atau belajar menggunakan aplikasi. Oke, nah sekarang saya akan membahas beberapa soal limit trigonometri ya, supaya ya mudah-mudahan dengan soal apa yang saya sampaikan di sini kalian bisa lebih paham dengan limit fungsi trigonometri. Sebelumnya di video sebelumnya saya sudah membahas tentang konsep dari limit fungsi trigonometri. Sekarang saya akan membahas beberapa soal. Sebenarnya kalau bicara limit fungsi trigonometri itu nggak susah-susah amat gitu loh ya. Yang bikin susah itu sebenarnya gini, trigonometrinya bukan limitnya. Kalau limitnya ya begitu-gitu aja, sin x per x1 tan x per x sama dengan 1. Tetapi mengolah dari sebuah limit fungsi trigonometri menjadi seperti apa, maka kita tentu harus menggunakan rumus-rumus trigonometri. Nah yang bikin susah di situ. Jadi clear ya, bahwa limit trigonometri, limitnya tidak susah sebenarnya, yang bikin susah adalah trigonometrinya. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kira-kira seperti apa contoh-contoh yang akan saya sampaikan. Oke, sebelum saya membahasnya, saya mau ngopi dulu. Ya, jadi kita mulai, atau saya mulai saja ya, dari soal yang pertama. Dalam soal yang pertama dikatakan bahwa limit x mendekati 0 dari kosinus 2x dikurang dengan 1 dibagi dengan x kuadrat ini sama dengan berapa. Nah, maka yang kita gunakan, jadi gini, konsep berpikirnya. Jadi saya kalau mengerjakan soal ini, membahas soal, saya lebih suka dengan menunjukkan kalau begini bagaimana. Nah ya, supaya tahu arahnya seperti apa. Nah, jadi gini. Kalau misalnya di dalam soal limit trigonometri itu ada bentuk kosinus P dikurang 1, atau misalnya ya 1 dikurangi dengan kosinus P. Oke, mau berapapun P-nya, mau 2x, 3x, 4x, 1.000.000x juga nggak masalah. Maka kita menggunakan yang namanya rumus trigonometri, yaitu sudut rangkap. Sudut rangkap yang cos 2x saja. Ya. Nah, kalau sudut rangkap cos 2x itu ada 3. Cos kuadrat x min sin kuadrat, 2 cos kuadrat min 1, dan 1 min 2 sin kuadrat. Nah, yang kita gunakan di sini cukup yang 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, kalau dikembangkan lagi, misalnya kosinus 4x ini sama saja dengan 1 min 2 sin kuadrat 2x. Kalau misalnya dikembangkan lagi, kosinus 6x berarti ini sama dengan 1 min 2 sin kuadrat 3x. 3 kali 2, 6. Ya, kalau cos 10x berarti 1 min 2 sin kuadrat 5x. Oke. Nah, jadi yang kita gunakan adalah bentuk-bentuk seperti ini. Oke, nah sekarang kita kembali ke dalam soal. Ya, katanya bahwa ini limit x mendekati 0 dari cos 2x-nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x dikurang 1 dibagi dengan x kuadrat. Sehingga ada yang bisa tewas nih. Tewas, sehingga kita dapatkan menjadi limit x mendekati 0 dari min 2 sin kuadrat x, atau saya tuliskan menjadi sin x kali sin x per x kali x. Nah, kita ketahui dalam limit trigonometri, limit sin x per x itu 1. Jadi ini sama dengan 1, sin x per x juga sama dengan 1. So, soto ayam rasa sapi kita dapatkan ini menjadi min 2 kali 1 kali 1 sama dengan min 2. So easy, so simple, so sweet, dan so cute. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua kira-kira begini. Saya masih, ya kita yang dasar-dasar saja, supaya saya berharap dengan konsep yang pemahaman yang dasar-dasar ini, kalian bisa melatih diri dengan lebih baik lagi
sehingga terupgrade dengan soal-soal yang lebih susah yang kalian cari dimanapun berada. Oke, nah limit X mendekati 0 dari X kali dengan tangan X dibagi dengan misalnya 1 minus kosinus 6X ini sama dengan berapa? Ya, tadi saya sudah katakan di sini. Ya, saya sudah katakan di sini bahwa yang kita gunakan jika ada 1 min cos P, maka gunakan sudut terangkat pada kosinus. Jadi, ini kosinus 6X itu berarti sama dengan apa tadi? Ini kebetulan sudah ada 1 min 2 sin kuadrat 3X. Sehingga kita dapat ini menjadi limit ya, limit X mendekati 0 dari X tangen X dibagi dengan 1 min 2 sin kuadrat 3X. Sehingga ada yang bisa tewas. Tewas ini min dengan min habis. Maka menjadi limit X mendekati 0, X kali dengan tangan X dibagi dengan 2 sin 3X dikali dengan sin 3X. Ya. Nah, kita sudah dapat. Nah, jadi sebenarnya kalau seperti ini kita sudah dapat jawabannya. Ini sama dengan 1 per 2 kali 3 kali 2. 2 kali 3 kali 3. Berarti ini 1 per 18. Karena ketika limit ya, limit tan X per X, X per tan X, sin X per X, X per sin X sama dengan 1, itu kita kalau jabarkan, kita kembangkan lagi, maka kita dapat bahwa limit tan X per sin X juga 1. Atau limit X mendekati 0 dari sin X per tan X juga sama dengan 1. Nah, kalau itu sudah kita kembangkan lagi, jadi gini dia. Limit tan X per sin X itu sama dengan 1. Maka kalau dikembangkan lagi, maka ini menjadi limit X mendekati 0 dari tan X per sin BX itu sama dengan A per B. Atau saya kembalikan lagi dalam bentuk yang awalnya, misalnya limit X mendekati 0 dari tan X per BX ini juga A per B. Pokoknya tan sin itu berlaku A per B atau sama dengan 1 juga. Ya, yang nggak berlaku itu untuk cos saja. Tapi mungkin dalam di sekolah kalian nggak boleh seperti itu. Maka harus dibuatlah bahasa basinya gitu ya. Misalnya bahasa basinya bagaimana? Saya buat ini jadi dikali dengan 3X per 3X. Sehingga kita punya limit X mendekati 0 dari 3X per sin 3X. Ini sama dengan 1. Oke. Kemudian kita juga sudah kita dapatkan nanti ini X per X habis. Nah, kemudian saya kali lagi dengan 3X per 3X. Supaya ada pasangan dari sin 3X yang ada di bawah ini. Sin 3X, kemudian ini 3X per sin 3X sama dengan 1. Kemudian tan X per X itu sama dengan 1. Jadi kita dapatkan dengan secara basa-basi ini menjadi 1 per, ini masih ada 2 di sini ya, tadi 2 ya. Kemudian dikali ini masih ada 3-nya ya, kali 3 dikali dengan 3. Maka kita dapat ini sama dengan 1 per 18. Nah, kira-kira seperti itu untuk contoh yang kedua. Nah, kemudian kita kerjakan lagi yang berikutnya. Ya, saya hapus dulu ini. Ya, kita masuk ke soal yang ketiga. Supaya semakin banyak contoh soal, kalian semakin bisa. Misalnya dikatakan bahwa limit X mendekati 0 dari sin 3X dikurangi dengan sin 3X dikali dengan cos misalnya 2X dibagi dengan misalnya 2X pangkat 3 ini sama dengan berapa. Nah, ini gampang saja. Ini menjadi limit X mendekati 0, sin 3X-nya kita keluarkan menjadi 1 min kosinus 2X dibagi dengan 2X pangkat 3. Atau saya buat aja 2X kuadrat dikali dengan X. Lalu kita kali ini 3 per 3. Ya. Sehingga kita dapatkan nanti menjadi sin 3X per 3X itu sama dengan 1. Oke. Nah, sampai di sini kita sudah punya limit X mendekati 0 dari 3 kali 1 min cos 2X. Min cos 2X. Cos 2X-nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Dibagi dengan 2X kuadrat. Ini tewas 1 kurang 1 habis. Min dengan min habis. Oke, kita lanjut menjadi limit X mendekati 0 dari 3 kali 2 sin kuadrat X atau sin X kali dengan sin X dibagi dengan 2 kali X per X. Oke, tewas.
habis semuanya, maka tinggal sama dengan 3. Nah, kira-kira seperti itu untuk soal yang ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan tipe yang lain. Bagaimana kalau misalnya seperti ini tipenya? Yang keempat ya. Misal limit X mendekati 0 dari katakanlah tan 3X ditambah dengan sin 4X dibagi dengan X kali dengan cos 2X. Ini sama dengan berapa? Nah, sebenarnya ini juga mudah saja. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa kembali ke zaman SD atau ya zaman SD lah. Jadi gini, semua bentuk pembilang dengan penyebut ini saya bagi semuanya dengan X. Jadi maksudnya begini jadinya, limit X mendekati 0 dari tan 3X dibagi dengan X tambah sin 4X dibagi dengan X dibagi dengan X cos 2X dibagi dengan X. Boleh nggak? Boleh, karena semuanya dibagi dengan bentuk yang sama. Hanya merubah bentuk tapi tidak merubah nilai. Maka kita dapatkan sebenarnya ini langsung dapat aja. Ini sama dengan 3 karena tan AX per BX itu sama dengan 1. A per B, sorry ya. Maka ini dapat sama dengan 3, sedangkan sin 4X per X itu sama dengan 4. Ini habis, cos 0 itu 1. Sehingga kita dapat 3 ditambah 4 dibagi dengan 1 sama dengan 7. Udah gitu doang. Ya, tidak terlalu susah. Masuk contoh yang kelima, kita ekspres. Limit X mendekati 0, misalnya X dikali dengan tangen 2X ditambah dengan sin kuadrat 3X dibagi dengan misalnya sin X dikali dengan tan 2X. Ini sama dengan berapa? Nah, sekarang perhatikan. Lihat perbedaannya dengan yang soal keempat. Di soal yang keempat itu masing-masing suku yaitu tan 3X itu ada 1X-nya, sin 4X ada 1X-nya. Nah, kalau ini juga ada 1X-nya. Abaikan kalau cos 2X. Kenapa? Karena cos 2X itu kalau X-nya 0, cos 0 1. Ya, cos 0 1. Nah, jadi di sini punya 1X-nya, 1X-nya, 1X-nya. Lalu kita bagi dengan X pangkat 1 semuanya. Oke. Nah, tapi kalau di soal nomor 5, perhatikan bahwa di sini ada 1, 2. Di sini juga sin kuadrat 3X itu kan sin 3X kali sin 3X. Berarti X-nya ada 2. Kemudian ini sin X tan 2X. X-nya ada 2. Artinya apa? Kalau ada soal seperti itu, maka bagi saja semuanya dengan X kuadrat gitu loh. Jadi ini menjadi limit X mendekati 0, X kali tan 2X dibagi dengan X kuadrat. Nah, ini ditambah dengan sin kuadrat 3X atau sin 3X dikali dengan sin 3X dibagi dengan X kuadrat. Dibagi lagi dengan misalnya sin X kali tan 2X dibagi dengan X kuadrat. Sorry, saya pindahin saja ini ya. Karena sudah tidak muat, jadi nomor 3-nya saya hapus dulu. Oke, jadi saya kembali ke soal yang tadi, maka semuanya tadi kita bagi dengan X kuadrat. Sehingga menjadi gini nih. Limit X mendekati 0, X kali tan 2X dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan sin 3X kali dengan sin 3X dibagi dengan X kuadrat per sin X dikali dengan tan 2X dibagi dengan X kuadrat. Nah, sekarang perhatikan. Ingat ya, tan AX per BX A per B. Sin AX per BX juga A per B. Itu datangnya dari sin X per X sama dengan 1. Atau tan X per X sama dengan 1. Ya, coret. Trut. Ini tan 2X per X itu nanti dapatnya 2. Ini dapatnya 3, ini dapatnya 3, yang ini 1, yang ini 2. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2 ditambah 3 kali 3 itu 9 dibagi dengan 2. Jadi dapatnya 11 per 2. Nah, cukup mudah. Nggak sulit. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Misalnya begini. Saya hapus ya model yang berikutnya. Nah, ini saya hapus, Semoga dengan begitu banyak model-model yang sudah saya sampaikan, kalian bisa mengerjakan soal limit, tapi harus dikembangkan lagi di rumah. Karena nggak cukup hanya dengan nonton video, lalu tiba-tiba abrakadabra jadi pinter. Nggak bisa. Ya, tetap harus berlatih. Misalnya begini.
Limit X mendekati 0, katakanlah kosinus 6X dikurang dengan kosinus 2X dibagi misalnya X kali dengan sin 3X ini sama dengan berapa. Nah, perhatikan, begini dia, ya pola pikirnya. Kalau seandainya ada bentuk cos A dikurang dengan cos B dari sebuah soal limit, ya, limit trigonometri, maka kita ingat yang namanya rumus penjumlahan pengurangan pada sin dan cos. Dalam hal ini tentu yang diingat adalah rumus penjumlahan atau pengurangan pada cos. Lebih tepatnya lagi, rumus pengurangan pada cos, yaitu cos A min cos B itu sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 kali sin A kurang B per 2. Jadi rumus ini yang kita gunakan. Artinya gini. Mari kita permudah cara berpikirnya, disederhanakan. Kalau dalam soal limit trigonometri ada bentuk cos anu kurang cos ani, maka ingatlah ke rumus pengurangan kosinus. Min 2 sin A tambah B per 2, sin A min B per 2. Kira-kira gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi dapatnya ini limit X mendekati 0, min 2 sin, ya, sin A tambah B. A-nya 6, B-nya 2. 6 tambah 2. 8 dibagi 2, 4X dikali dengan sin 6A kurang B berarti 6 kurang 2, 4. Dibagi dengan 2 berarti 2X. Per X kali sin 3X. Oke, sudah dapat ini 4. Yang ini 2 per 3. Sehingga kita punya sekarang hasilnya adalah min 2 dikali 4 dikali 2 per 3. Sehingga dapatnya sama dengan min berapa tuh? Min 8, 16 ya. 16 per 3. Nah, gitu aja. Nggak terlalu rumit. Nah, sekarang kita lihat semoga bisa ya kalau ada bentuk cos min cos. Jadi misalnya begini aja. Saya rekayasa aja lagi misalnya tadi soal yang keberapa nih? Ya, anggaplah soal yang kesekian dan terima kasih. Misalnya limit X mendekati 0. Kalau misalkanlah ada dibuat tangen 4X dikali dengan sin 2X dibagi dengan kosinus misalnya 5X dikurang dengan kosinus 3X. Pokoknya kalau ada cos min cos maka ingat rumus pengurangan pada cos yang sama dengan min 2 sin A tambah B per 2 kali sin A min B per 2. Nah seperti ini. Ini kan ada bentuk cos min cos. Jadi kita teruskan saja ini menjadi limit X mendekati 0, tangen 4X kali sin 2X dibagi dengan min 2 sin 5 tambah 3, ya ikuti rumus ini ya, 5 tambah 3, 8 dibagi 2, 4X kali dengan 5 kurang 3, 2 dibagi dengan 2, 1, jadinya 1, sin X jadinya di sini. Udah simpel, ini dapatnya tan X 4X per sin 4X sama dengan 1, ini habis, kemudian sin 2X per X, sin X, itu sama dengan 2. Jadi dapatlah ini menjadi 2 dibagi dengan min 2. Sama dengan min 1. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau seandainya seperti ini sama guru kalian nggak boleh, ya dengan cara basa-basi tadi aja. Jadi gini, limit X mendekati 0, tangen 4X dikali dengan sin 2X. Per ini tadi min 2, sin 4X dikali dengan sin X. Jadi kita buat dibagi ya, pembagian perkalian dengan 1. Jadi maksudnya gini, ini saya kali dengan 4X per 4X. Sehingga ketika dibuat dikali 4X per 4X, yang ini habis. 4X per sin 4X habis. Ya, sama dengan 1. Demikian juga dengan tangan 4X, dengan 4X juga sama dengan 1. Nah, ini belum kelar. Jadi, kita kali lagi dengan 2X per 2X. Supaya ini sama dengan 1. Sin 2X per 2X sama dengan 1. X per sin X sama dengan 1. Maka dapat 2 per min 2 sama dengan min 1. Sama saja, cuman ini lebih pada basa-basi konsep saja. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang berikutnya ya. Sebelumnya saya bersihkan dulu layar saya ini. Oke, sekarang kita coba membahas beberapa soal ya. Misalnya seperti ini. Ada soal limit ya. Limit
X mendekati 0 dari tan 2X dikurang X dibagi dengan misalnya 3X dikurang dengan sin X. Nah, ini bagaimana cara mengerjakan soal ini. Nah, sebenarnya yang membuat 0 per 0, jadi gini, sebenarnya konsep pada limit itu jangan hasilnya 0 per 0. Nah, yang membuat 0 per 0 itu adalah ketika X-nya kita masukkan ke bentuk pecahan ini, tan 0, 0, dikurang 0, dibagi dengan 3 kali 0, 0, dikurang sin 0, 0, 0 per 0 juga. Jadi yang membuat 0 per 0 itu sebenarnya adalah X yang sama dengan 0. Ya. Dengan kata lain apa? Usahakan X itu tewas. Kalau X-nya tewas, maka 0 per 0 nggak ada. Maksudnya bagaimana? Kira-kira gini. Ini limit X mendekati 0. Jadi saya keluarkan X dari yang di atas itu, sehingga dapat ini tan 2X per X. Karena kalau tan 2X per X dikali X, maka dapat tan 2X. Dikurangi ini 1. Dibagi dengan, keluarkan juga X, berarti ini jadi 3 dikurang sin X per X. Sehingga ini tewas. Oke, nah jadi dapat sekarang limit X mendekati 0 dari tan 2X per X dikurangi dengan 1 dibagi dengan 3 dikurangi sin X per X. Jadi sebenarnya kan ini dengan teorema limit ini kan sama aja dengan limit X mendekati 0 tan 2X per X dikurangi dengan limit X mendekati 0 dari 1 dibagi dengan limit X mendekati 0 dari 3 dikurangi dengan limit X mendekati 0 dari sin X per X. Nah, ini dapat sama dengan 2 atau dikali 2X per 2X. Ini dapat sama dengan 1. Yang ini 3, yang ini 1. Sehingga kita punya jadinya ini sama dengan 2 kurang 1, 1 per 3 kurang 1, 2. Maka dapatnya 1 per 2. Kira-kira seperti itu untuk soal limit yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke soal limit yang berikutnya. Semakin banyak soal, ya semoga kalian semakin bisa paham. Jadi, misalnya ada limit X mendekati 0 dari bentuknya tan 2X dikurang dengan tan X dibagi dengan sin 2X dikurangi dengan sin X. Nah, ini bagaimana? Nah, jangan langsung bingung, ya. Ini kan seperti yang saya katakan tadi, lihat bahwa ini kan X-nya ada 1, di sini X-nya ada 1, di sini ada 1, ada 1. Maka semua bentuk ini kita bagi dengan X pangkat 1. Jadi, tan 2X per X dikurang limit, tan X per X dibagi dengan sin 2X per X dikurang dengan sin X per X. Sehingga ini dapatnya 2, ini sama dengan 1, ini 2, ini sama dengan 1. 2 kurang 1, 1 dibagi dengan 2 kurang 1, 1. Maka hasilnya sama dengan 1. Nah, demikian untuk pembahasan beberapa soal dari limit trigonometri. Saya akan lanjut beberapa soal berikutnya di video berikutnya supaya durasi dalam satu video ini tidak terlalu panjang. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan antusias. Bersama dengan saya, Il Capitano King Sam. Merdeka!